Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad tanazzahat katuhu 'anil ashbahi wan nadha'ir wa nashkuruhu syukran nastazidu bihi min darari wararil fawaid wa nusalli wa nusallimu ala afdali khalqihi nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina al-mab'uts rahmatan lil alamin al-munazzal alaihi al-Qur'anul azim bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa sahabatihi al-hurril mayanin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati semua para pengurus masjid dan para tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul berwajah di tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizani wa hafizakumullah. Tidak ada seorang pelayan yang lebih mulia ketimbang melayani rumah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadi pelayan di rumahnya bupati, kita saja sudah bangga. Kalau jadi pelayan di rumahnya presiden, kita lebih bangga. Tapi kalau kita menjadi pelayan di rumah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah pelayan terbaik, karena langsung bekerja di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para panitia masjid, para takmir masjid ini merupakan para pelayan Allah di rumah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi tamu, ya, maka bertamu ke rumahnya Bapak Bupati, kita bisa bertamu ke sana, udah luar biasa Pak. Siapa kita kok bisa bertamu ke rumahnya Bupati? Apalagi kita bisa bertamu ke rumahnya Bapak Presiden, luar biasa lagi. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi ada tamu yang lebih baik, bertamu ke rumah Allah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh di atas segalanya. Kalau bertamu ke rumahnya presiden, tidak semua orang bisa. Bertamu menjadi tamu Allah ke rumah Allah, rumah nikmat Allah yakni masjid, itu semua orang bisa, dan Allah akan muliakan para tamunya. Semoga kita semua termasuk tamu Allah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi ini seorang ulama hadis bermadhab Syafi'i. Kata Imam Al-Zahabi ketika berbicara tentang sejarah atau biografi beliau, tidak ada seorang ulama pun pengikut madhab Syafi'i kecuali Imam Asy-Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Saya ulangi, tidak ada seorang ulama pun pengikut madhab Syafi'i kecuali Imam Asy-Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Imam Al-Baihaqi. Adapun Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i berjasa kepadanya, dan Imam Al-Baihaqi berjasa kepada Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya bagaimana?
kalau selain Imam Al-Baihaqi, semua penganut madhab Asy-Syafi'i semua kena pengaruh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i berjasa kepadanya. Adapun Imam Al-Baihaqi, beliau karena beliau seorang ahli hadis bermadhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i sungguh sangat beruntung mendapatkan salah seorang pengikut pakar hadis sehingga madhab Syafi'i cepat terkenal. Begitu juga dengan Imam Al-Baihaqi, ya dia terkenal karena mengikuti madhab Syafi'i. Jadi antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi sama-sama memberikan manfaat tadi. Adapun selain Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i lah yang memberikan, yang membuat ulama-ulama madhab Syafi'i ini terkenal karena jasa beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sang pakar hadis ini meriwayatkan satu hadis dalam kitab Syu'abul Iman, dan ini akan menjadi pelajaran dan kita bisa ambil hikmah dari hadis-hadis itu. Di antaranya sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah SAW sabdakan sebagai nasihat bagi kita semua. Sayati zamanun ala nasi, sayati zamanun ala nasi, la yabqa minal islami illa ismuhu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, masajiduhum yawma idin amirah wa hiya kharabun 'anil huda, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ya'ud. Rawahul Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun 'alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, pada umat beliau, semua manusia di seluruh dunia yang lahir setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu semua umat Nabi Muhammad, baik ketemu maupun tidak ketemu, baik mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya atau sekarang tidak mengakui, tapi pasti suatu saat akan mengakui. Yang tidak mengakui Rasulullah sekarang sebagai utusannya, yang tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, ya, semua akan menyesal. Orang kafir sekalipun sekarang kan banyak orang kafir. Bahkan orang Islam dan orang kafir lebih banyak orang kafirnya. Orang Islam itu mencapai 1,7 masuk 1,8 miliar. Jumlah penduduk di dunia sekitar 9 miliar. Berarti lebih banyak mana Pak? Kafir. Lebih banyak orang kafirnya. Orang-orang kafir yang tidak mengakui baginda Rasulullah sebagai utusannya pasti mengakui suatu saat nanti. Pasti mereka menyesal. Entah menyesalnya di dunia, ya, lalu dia taubat, atau menunggu menyesalnya di alam kubur atau di akhirat, pasti menyesal. Yang tidak nyembah Allah mengikuti Rasulullah sekarang pasti menyesal. Kata Nabi Muhammad SAW, akan datang satu zaman pada manusia, yakni yang dimaksud manusia umat beliau sampai hari kiamat. La yabqa minal Qur'ani illa, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang pertama, Islam, agama Islam ini tidak tersisa kecuali namanya saja. Islam itu ada, agama Islam itu akan ada sampai kapan? Sampai kiamat. Tidak akan pernah ada satu masa setelah ini Islam bubar, tidak. Islam itu akan selalu ada. Tapi yang ada hanya namanya aja. Semakin akhir, semakin mendekati hari kiamat, Islam itu yang tersisa hanya namanya saja. Amalan Islam, syariat Islam sudah tidak diamalkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Islam sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya, para pemeluknya. Jadi Islamnya di mana, Pak? Islam KTP, Pak, ya. Jadi kalau dicek KTP-nya agama Islam, ya. Bapak sholat 5 waktu? Tidak. Cek KTP-nya Islam. Nih, Bapak sholat 5 waktu? Enggak. Karena saya orang Nasrani. Ya patut, Pak. Orang Nasrani kan enggak sholat 5 waktu. Orang Hindu enggak puasa Ramadan. Betul apa tidak? Sekarang itu hadirin yang rahmati Allah, sabda Nabi ini sudah mulai sampai ke kita semua. Agama Islam, ajaran Islam
Mohon maaf, banyak orang beranggapan Islam itu hanya sebatas agama, status di KTP. Tidak. Islam itu ada aturannya. Ngapain juga kita masuk Islam kalau nggak mengikuti aturan Islam? Betul atau tidak? Islam itu ada aturannya, dibawa oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah. Ini loh aturan-aturan Allah untuk kehidupan manusia. Disampaikan oleh Rasulullah. Harus sholat 5 waktu. Ya, sampai-sampai Rasulullah dipanggil ke langit. Ini loh setiap Ramadan, puasa Ramadan disampaikan oleh Rasulullah, diamalkan oleh beliau. Menunaikan zakat bagi yang sudah mampu dan sudah mencapai 1 nisab. Membayar zakat fitrah, menunaikan ibadah haji, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama tetangga. Kalau jadi pejabat tidak korupsi. Itu semua ajaran Islam, Pak. Bahkan tidak ada satu amal kebaikan sekecil apapun itu kecuali Islam memerintah itu. Islam itu agama yang sangat baik. Dia mengajak kebaikan di dunia, mengajak kebaikan di akhirat. Bahkan kalau agama Islam itu diterapkan, orang kafir pun akan jadi aman, Pak. Orang kafir pun akan jadi aman. Di mana ada orang kafir khawatir dihianati oleh baginda Rasulullah, tidak pernah ada ceritanya. Di mana ada orang kafir khawatir dihianati oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada ceritanya. Tidak ada orang kafir khawatir dihianati oleh Umar Ibn Al-Khattab, tidak ada ceritanya. Mereka semuanya aman. Bahkan musuh-musuh Rasulullah, setelah Rasulullah kuat, mereka semuanya aman. Ketika Rasulullah berkata dia aman, pasti dia aman. Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini orang kafir saja aman kalau Islam. Yahudi, Nasrani dipersilakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Islam itu luar biasa. Muamalahnya kepada sesama manusia, antar umat beragama saja toleransinya sangat tinggi. Silakan masing-masing agama menjalankan ibadahnya. Jangan saling mengganggu satu sama lain. Kapan itu terjadinya peperangan? Apabila orang kafir yang memulai terlebih dahulu mengancam keselamatan umat Islam. Tidak ada solusi lain kecuali perang, barulah di situ perang. Selama ada solusi lain agar tidak sampai perang, Rasulullah menempuh jalur lain. Kesepakatan damai, perjanjian damai, itulah yang ditempuh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang ditinggalkan oleh para pemeluknya, termasuk umat Islam ini. Salah satu contohnya, ada banyak orang yang memanfaatkan Islam untuk kepentingan kekuasaan. Ya, memanfaatkan Islam untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan jabatan. Islam dimanfaatkan untuk kepentingan jabatan, ya, atas nama Islam dan sebagainya. Namun ketika dia menjabat, dia sudah tidak lagi memperjuangkan Islam. Lupa dia. Pada saat pemilihan saja dia datang ke masjid ini, kami minta tolong pada jamaah sekalian, jamaah yang soleh-soleh, kami orang Islam, kami akan pro Islam dan sebagainya. Setelah jadi lupa dia, tidak memperjuangkan Islam sama sekali. Padahal kalau mereka mau memperjuangkan Islam melalui perda syariah, perpu syariah, bisa Pak? Bisa Pak. Rata-rata pejabat-pejabat Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu mayoritas orang Islam. Kalau mereka ingin pro Islam sangat bisa Pak, sangat bisa. Diberlakukan aturan Islam, ya bisa melalui perpu syariah itu. Misalnya di Aceh, ya. Di Aceh itu kan kalau turun di bandara internasional Aceh itu orang agama apapun wajib pahannya ditutupi, auratnya ditutupi. Jadi kalau turun di sana dikasih kain turis-turis untuk nutup sementara waktu. Nanti naik pesawat lagi buka lagi silahkan. Nah itu perda syariah dari Gubernur Aceh. Orangnya sudah meninggal tapi peraturnya berjalan. Hadirin rahmatillah Allah, sungguh sangat benar sekali. Tanda tangan 1000 ulama
itu kalah dengan tanda tangan satu orang pejabat. Benar apa tidak? 1000 ulama fatwa ki haram, gak akan pernah selesai. Satu pejabat tanda tangan, iki tempat maksiat ini saya tutup, selesai, besok udah bubar, Pak. Benar apa tidak? Maka penting, jabatanku penting kalau dipakai untuk menolong agama Allah. Oh, di sana tempat minuman keras, di sana berjualan minuman keras, banyak umat Islam minum minuman keras di situ. Lalu karena dia sedang menjabat, dia keluarkan aturan, dia tanda tangani, besok udah bubar itu. Tanpa harus cekcok, tanpa harus gimana, bubar. Tapi kalau jamaah masjid ini yang membubarkan, besoknya bentrok sama warga. Betul apa tidak? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kaum muslimin yang menjabat satu jabatan, ketika dia menjabat, dia sudah tidak lagi memperjuangkan Islam jahat ini. Yang kedua, Islam dipakai untuk mencari keuntungan dunia. Ya, untuk mencari keuntungan dunia dia pakai Islam. Dikit-dikit pakai nama Islam. Misalnya jual beli syariah, bank syariah, BMT syariah, koperasi syariah, sifat pinjam syariah, toko kelontong syariah, apalagi syariah, apalagi berdikit-dikit namanya syariah. Kenapa sih kaum muslimin kok senang banget berlabel syariah? Kalau memang betulan berlabel syariah, kita senang, alhamdulillah. Kalau memang betulan berlabel syariah, kita nggak ada masalah. Masalahnya label syariah ini hanya untuk mencari pelanggan, Pak. Sekarang kajian-kajian riba sudah banyak, di mana-mana kajian riba. Para jamaahnya sudah mulai sadar, ini penting nih, kita harus meninggalkan riba. Diluncurkanlah bank syariah, BNI syariah. Memang kita akui bank syariah sudah lebih baik lah ketimbang bank konvensional. Tetapi di sana masih ada yang riba. Ya 70% sudah baik, sudah sesuai syariah. Ada 30% yang masih belum sesuai. Alasan mereka ya kita pelan-pelan. Ini dari berdirinya bank syariah sampai sekarang nggak pernah berubah. Pejabatnya ya sama dengan bank konvensional. Memang beberapa akad sudah lebih baik lah. Hadirin rahmatullah Allah. Ada juga banyak BMT mengatasnamakan Islam. BMT apa gitu, BMT syariah, BMT al-Islam, BMT An-Nur, BMT. Masya Allah, banyak sekali modelnya. Tapi ketika masuk di dalamnya masih ada beberapa akad ribawi. Ya, akad yang kaitannya dengan riba. Pertanyaannya, kenapa mereka kok buru-buru pakai syariah? Ya, tidak lain dan tidak bukan mereka mencari pelanggan. Ya, pelanggannya biar banyak. Nah, kalau mereka ingin memperbaiki beneran, kita pakai syariah. Tapi setelah itu usaha terus setiap tahun ada akad yang asalnya nggak syariah terus berubah menjadi syariah. Khair, tidak ada masalah. Saya khawatir kata syariah itu hanya sebagai kedok untuk mencari duit. Itu yang bahaya, Pak. Dan ini banyak di kalangan kaum muslimin. Bahkan sekarang anak-anak muda sekarang menggunakan kata syariah, pacaran syariah. Wah, ini bahaya ini, nanti ada korupsi syariah. Nah, itu Pak. Ada ini, ya. Terus pencurian syariah. Gimana pencurian syariah? Pencurian syariah itu ada sebagian saudara-saudari kita yang menganggap ini negara ini semua milik rakyat. Oh iya, negara itu milik rakyat, ya, betul. Oleh karena itu saya curi meteran listriknya. Itu ya. Jadi dia pasang kabel sehingga dia tak bayar rekening listrik banyak-banyak, tapi dia menggunakan banyak. Itu katanya pencurian syariah. Itu belajar kayak gini nih dari mana? Mencuri milik negara, milik warga ini tidak dibenarkan dalam Islam, bukan syariah. Ada orang yang mengatasnamakan pacaran syariah. Lah pacaran syariah itu gimana? Yang laki-laki pakai kopiah, Pak. Ini pacaran syariah. Yang perempuan pakai kerudung, itu pacaran syariah. Berduaan, oh syariah. Kalau udah masuk waktu sholat, kami sholat Ustaz, itu pacaran syariah. Tidak betul. Sholatnya benar, tapi berduaannya dengan lawan jenis meskipun pakai kopiah, meskipun yang perempuan pakai kerudung tutup aurat itu haram. Gak ada ceritanya syariah seperti itu, Pak. Pacaran syariah itu nikah dulu di KUA, baru setelah itu pacaran, itu syariah. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu aturan-aturannya, ajaran-ajarannya sudah banyak ditinggal. Sekarang misalnya contohnya,
Jenengan kalau setiap ketemu orang ditanya, Bapak sholat 5 waktu? Tidak sholat 5 waktu. Bisakah kita mengatakan dia kayaknya Nasrani, dia kayaknya Hindu? Bisa apa tidak? Gak bisa, Pak. Kenapa? Karena sekarang banyak umat Islam gak sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Jadi sekarang orang sholat gak sholat, itu kita bingung membedakan. Kalau seandainya umat Islam sadar semua sholat, maka orang yang gak sholat pasti agama luar Islam. Sekarang jadi masalah besar, banyak orang gak sholat padahal KTP-nya Islam. Banyak orang gak puasa Ramadan padahal KTP-nya Islam. Apa artinya KTP Islam jika ajaran Islam tidak dia amalkan? Itu yang masuk surga KTP-nya, Bapak. Ya kan? Alhamdulillah, panjenengan yang hadir di subuh ini melaksanakan sholat subuh yang mestinya harusnya masih tidur nyenyak, dingin, pakai selimut, jenengan datang itu, ya artinya panjenengan bukan Islam KTP, tapi Islam tenangan. Islam itu diamalkan oleh panjenengan. Amin Allahumma amin. Ajaklah saudara-saudari kita yang belum sholat. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Al-Qur'anul Karim ini pada akhir zaman tidak tersisa kecuali tulisannya saja. Quran ini yang mulia ini mana? Sini kan? Oh itu Qurannya. Itu hanya tersisa tulisannya saja. Sampai kiamat Quran itu ada, tapi cuman sisa tulisannya. Maksudnya bagaimana? Ini Quran ini menjadi kitab yang aneh. Anehnya gimana? Qurannya ada, yang mau baca yang tidak ada. Yang mau wakaf Quran banyak, yang mau baca yang tidak ada. Apalagi suruh mempelajari Quran, mentadabburi kandungannya, mengamalkan isinya, itu jauh. Hanya sekedar baca aja, Masya Allah, susahnya minta ampun. Hadirin yang rahmati Allah, Quran seperti kitab pusaka. Gimana kitab pusaka? Setiap orang, sungguh sangat aneh, setiap umat Islam di rumahnya masing-masing insya Allah mempunyai mushaf Al-Quran. Coba angkat, ada yang gak punya di rumah? Ustaz, saya udah lama gak punya Quran. Ada gak? Semua punya. Betul atau tidak? Di rumah itu semua punya Quran, bukan gak punya Quran. Namun di mana Quran diletakkan? Di rak buku paling atas. Ya, di rak buku paling atas. Ditaruhlah di situ Al-Quran, dipajang di situ Al-Quran. Setiap ada orang wakaf Quran, alhamdulillah dapat Quran baru. Habis itu dibaca, enggak, ditaruh lagi di rak paling atas, dijejer. Datang ke toko buku, ada sampul Quran terbaru, produk terbaru, sampulnya keren, beli lagi, ditaruh lagi. Bahkan kalau perlu plastiknya belum dicopot. Putra-putranya setelah bapak ibunya meninggal sama dengan bapak ibunya. Selama rak bukunya belum rusak, Quran itu ditaruh di situ, tidak dibaca, teman-teman. Apa artinya kita punya kitab suci, kitab suci kita jarang kita baca? Al-Quranul Karim. Suatu ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam perjalanan mencari hadisnya, beliau mampir ke kota Makkah. Orang Makkah mulai menyadari ini Imam Al-Bukhari sedang menuju ke kota Makkah. Mereka berkumpul di Makkah, di Makkatul Mukarramah. Lalu ketika Imam Al-Bukhari sudah sampai di kota Makkah, hanya singgah di kota Makkah, beliau di sana ditanyakan dengan satu pertanyaan. Wahai Imam Al-Bukhari, kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, banyak sekali yang menaruh Al-Quran di atas pintu rumah. Al-Quran ditaruh di atas pintu rumah. Imam Al-Bukhari bertanya, untuk apa Al-Quran, mushaf Al-Quran ditaruh di atas pintu rumah? Biar setan-setan, jin-jin tidak masuk. Wah, bagaimana itu Imam Al-Bukhari? Maka jawaban Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang setan yang naruh Quran di atas pintu. Maaf, yang setan yang naruh mushaf Quran di atas pintu. Kaget nih para penduduk Mekah, kita setan. Jadi Al-Quranul Karim itu, kata Imam Al-Bukhari, bukan dijadikan jimat, ditaruh di atas pintu rumah.
biar setan nggak masuk. Tidak demikian. Setan itu akan takut memasuki rumah, atau bahkan tidak kerasan di dalam rumah kalau di rumah tersebut sering dibacakan Al-Quran, meskipun di rumah tersebut tidak ada Al-Quran. Meskipun di rumah panjenengan itu Qurannya 1000 ditumpuk di kamarnya namun nggak pernah dibaca, setan tetap keluar masuk di situ, Pak. Hadirin yang rahmati Allah, ini orang awam kayak kita ini semua, yang semua udah punya Quran ya, orang umum kayak kita punya Quran. Tapi mohon maaf, semakin ke belakang ini semakin tidak minat membaca Al-Quran. Bahkan mohon maaf, kalau kita hitung tenanan, coba sehari hitung, akan lebih banyak buka kayak gini. Nih apa Pak? Ini setan gepeng nih Pak ya. Lebih banyak lihat HP ketimbang lihat Quran. Lebih banyak buka HP ketimbang buka Quran. Disadari apa tidak? Ini musibah. Ya kalau kita nggak pakai HP susah akhir zaman. Tapi dengan kalau kita tidak betul-betul memperhatikan maslahat mudaratnya, maka orang akan disibukkan dengan HP. Adik-adik ini nge-game seharian, nih baca Quran setengah baris saja udah capek, nih nge-game 4 jam aman. Ya, aman. Hadirin yang rahmati Allah. Bagaimana dengan pelajarnya? Wah, sedangkan orang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim, mereka sibuk menghafal Quran, mereka sibuk mengikuti lomba baca Quran, mereka sibuk mengikuti lomba menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah sekalipun mereka sibuk mengamalkan Al-Quran. Pernah nggak panjenengan lomba mengamalkan Quran? Pernah atau tidak? Tak pernah dengar kita. Yang banyak lomba paduan suara membaca Quran, yang paling banyak lomba menghafal Quran. Ini para pelajarnya, para ustadznya, para santrinya hanya lomba menghafal Quran, tidak pernah lomba mengamalkan Quran. Ini musibah besar. Saya nggak mengatakan menghafal Quran nggak penting. Menghafal Quran sungguh sangat penting, tapi jangan berhenti sampai hanya sekedar menghafal Al-Quranul Karim. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, sang sahabat Nabi, beliau tidak hafal Al-Quran. Kebanyakan sahabat Nabi tidak hafal Al-Quran, hanya sedikit saja mereka yang hafal Al-Quran. Tapi semua sahabat Nabi mengamalkan Al-Quran. Ketika terjadi perang Riddah antara umat Islam dengan Nabi palsu Musailamah dari Bani Hanifah, Musailamah Al-Kadzab, ada 70 orang penghafal Quran. Itu bikin luar biasa Umar bin Khattab, bikin sedihnya Umar bin Khattab, pusing Umar bin Khattab. Ini para penghafal Quran syahid di medan perang 70 orang, sangat banyak, khawatir Quran akan musnah di muka bumi ini. Itu yang membuat Umar bin Khattab maju ke Abu Bakar agar segera membukukan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, dijadikan satu Al-Quran biar tidak punah dari muka bumi ini. 70 orang. Ini di Solo, Sukoharjo, nyari penghafal Quran ribuan Pak, ribuan. Se-Indonesia mungkin jutaan penghafal Quran Pak. Betul atau tidak? Kalau tanya lebih banyak sahabat Nabi hafal Quran atau orang Solo Sukoharjo, lebih banyak Solo Sukoharjo yang hafal Quran. Betul atau tidak? 2 tahun hafal Quran, 3 tahun hafal Quran, 4 tahun selesai 30 juz. Banyak itu. Tetapi mohon maaf, Quran hanya sebagai lomba membaca Quran, sebagai lomba penghafal Quran, dan bukan untuk diamalkan. Bukan untuk diamalkan. Maka para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang awamnya yang sudah lama berhenti belajar, malas baca Quran. Sementara santri-santri dan siswa yang masih belajar, mereka hanya sibuk dengan menghafal. Menghafal bagus, tapi jangan berhenti sampai tingkatan menghafal. Apa artinya kita baca Quran kalau kandungan Quran kita tidak mengamalkan, kita tidak paham, kita tidak mentadabbur kandungan Quran? Gak ada gunanya Pak. Hadirin yang rahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu semua
mempertaruhkan harta, mempertaruhkan jiwa demi Islam, hidup rela mati bersama baginda Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Kenapa tekad mereka sebegitu besar? Tidak lain dan tidak bukan, meskipun banyak di antara mereka gak hafal Quran, mereka paham Quran, mereka mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga bisa menjadi generasi tangguh seperti itu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini monggo menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita ini hanya untuk sekedar membaca saja, kita susah, nunggu Ramadan baru tadarus, nunggu Ramadan baru baca Quran. Kita evaluasi diri kita. Ini pada ini kitab suci kita, dan Quran itu akan berbicara di depan Allah. Quran akan memberikan syafaat dan akan memberikan malapetaka juga bagi orang yang melalaikannya. Itu Al-Quranul Karim. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang gak paham minimal baca artinya, artinya begini gitu ya. Baca Al-Quran, baca artinya. Baca itu kalau bisa banyak alhamdulillah. Gak bisa banyak, sedikit tapi rutin, Pak. Sedikit tapi rutin itu baik. Ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan soleh yang paling baik menurut Allah, amalan soleh yang kontinu, terus menerus dilakukan, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi jangan kemudian, Ustaz saya kalau baca 10 juz gak bisa. Oke lah, setiap sholat jangan baca 1 halaman saja, baru berangkat kerja. Setiap mau sholat baca 1 halaman, baru berangkat kerja, baru istirahat, baru makan. Itu saja konsepnya. Ya, kalau tidak bisa langsung 1 juz, tidak bisa langsung 5 juz, ya, tapi minimal 1 halaman setelah sholat atau sebelum sholat 1 halaman. Itu kalau sebelum sholat dan setelah sholat 1 halaman. Karena sholatnya 5 waktu itu sudah setengah juz, Pak. Ya, jadi seandainya kita buka HP nanti dihisab oleh Allah agak imbang lah, ya Pak. Baca Qurannya per hari setengah juz, buka HP-nya sehari 50 kali, semoga nanti bisa imbang. Jangan sampai buka HP-nya kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi sibuk, kondisi santai, masih buka HP, lancar buka HP. Sementara baca Quran, hanya baca Quran pas sempat saja. Hadirin rahmatillah Allah. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Kabar dari beliau, Quran hanya tersisa tulisannya, yang mau baca gak ada, udah banyak gak minat, yang apalagi yang mau mengamalkan. Yang ketiga, masajiduhum yauma idzin amirah wa hiya kharabun 'anil huda. Masjid-masjid umatku pada saat itu amirah, masjidnya mewah, masjidnya megah, dibangun dengan miliaran dana kaum muslimin. Masya Allah. Tetapi wa hiya kharabun 'anil huda, tapi para jamaahnya jauh dari para petunjuk. Artinya gimana, teman-teman? Masjidnya megah, ya, dibangun dengan puluhan miliaran. Sekarang bangun masjid bukan ratusan juta, Pak. Itu musola ratusan juta, miliaran, Pak. Tapi mohon maaf, jamaahnya 1 baris. Kalau nyampe, alhamdulillah sini masjidnya kecil, penuh, itu ibu-ibu di luar sampai nggak dapat masjidnya, ya Pak. Coba aja dengan keliling dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, masjid-masjid besar pinggir jalan, rata-rata yang sholat musafir. Apakah di situ tidak ada orang Islam? Banyak orang Islam, Pak. Belakang masjid, sebelah masjid, di mana-mana masjid, ribuan kakak. Tapi yang sholat cuma sebaris. Sekarang umat Islam akhir zaman sibuk bangun gedung, tidak sibuk membangun kesadaran umat Islam. Mestinya kesadaran para jamaahnya dibangun terlebih dahulu. Urusan gedung belakang. Kalau jamaahnya sudah membludak, sudah gak muat, kalau hujan saja rebutan masuk masjid, baru masjidnya renovasi yang lebih besar. Sekarang tidak. Bangun masjid bukan karena kesadaran jamaah, karena gengsi dengan tetangga sebelah, masjidnya 3 miliar, masa masjid kita cuma 100 juta. Gengsi, Pak. Ini udah biasa. Ya. Ini sudah biasa di mana-mana. Bukan karena masjidnya tidak muat, bukan karena masjidnya mau roboh, masjidnya masih bagus. Karena bentuknya sudah kuno dan jadul, bongkar lagi, bangun masjid yang lebih megah. Iki lo kepemimpinanku, iki lo aku takmirnya bisa bangun masjid 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Hadirin yang rahmatillah Allah, ketahuilah
Setiap masjid itu pasti ada dana kaum muslimin dititipkan di situ. Betul apa tidak? Betul. Jika para panitia pembangunan masjid ini asal gerusa-gerusu merobohkan masjid padahal masjidnya masih bagus, kasihan infak para jamaah yang nyumbang jendela, yang nyumbang tembok, yang nyumbang keramik, nyumbang pasir. Amal jamaah itu semua dihapus habis. Yang tersisa hanya yang infak tanah saja. Ya kalau yang tanah kan nggak bisa diganti, tetap tanahnya. Kasihan para jamaahnya. Mungkin barangkali mereka ada yang sudah meninggal, sudah menikmati pahalanya. Datang nih pengurus baru, dirobohkan masjidnya. Gak ada tujuan apapun, biar karena kurang keren masjidnya dirobohkan. Kasihan orang yang sudah meninggal, Pak. Amal mereka terputus. Dan boleh jadi panjenengan akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dan tidak semua orang yang infak di masjid untuk pembangunan masjid orang kaya, tidak. Barangkali banyak orang-orang miskin yang mereka menyisihkan uang recehnya karena pengen beramal, pengen mendapatkan amal sedekah jariah. Tiba-tiba setelah 10 tahun beramal dirobohkan tuh masjid. Kasihan orang yang beramal. Dan memang kata Nabi SAW, akhir zaman ini umatku akan berlomba-lomba membangun masjid. Zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada keramiknya, Pak, masjidnya. Pasir biasa. Kalau kondisi sangat panas sampai Rasulullah menunda setengah jam sampai 1 jam biar tidak terlalu panas ketika sujud. Diakhirkan sholat duhurnya setengah jam sampai 1 jam. Di zaman Nabi atapnya gak pakai atap kayak kita, Pak. Atapnya apa? Pelapah kurma. Ya, atapnya pakai atap daun kurma, Pak. Temboknya gak ada tembok-tembok kayak kita sebagus ini. Temboknya biasa, tapi mohon maaf, dengan kondisi yang sangat sederhana, kesadaran jamaahnya sangat besar. Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya penuh membludak keluar. Gak pernah Nabi, gimana kok sahabat kok cuma sembari sih? Jamaahnya itu cuma sembari, kemana aja Abu Bakar? Gak pernah. Nabi mendatangi masjid sudah penuh, mereka berlomba-lomba. Kesadaran jamaahnya dibangun betul oleh baginda Rasulullah SAW. Sekarang kesadaran pembangunan masjidnya dibangun betul. Jamaahnya yang kelaparan terserah, banyak jamaahnya yang miskin terserah, banyak jamaahnya susah mencari kerja terserah. Masya Allah. Nanti hisabnya lagi berat nih, Pak. Ya berat, betul. Pembangunan masjid menggunakan dana sekian miliar. Padahal kalau dibuat maslahat umat dengan membantu kaum fakir miskin di sekitar masjid, itu jauh lebih bermanfaat. Masjidnya itu cukup dirawat, dijaga kebersihannya selama masih muat dan tidak khawatir roboh. Silakan dijaga kebersihannya, dirawat. Kalau ada sesuatu yang rusak baru diganti, terus begitu. Kalau uang masjid banyak, uang masjid membludak, duitnya banyak, manfaatkan buat maslahat umat. Cari itu jamaah-jamaah yang kesusahan. Bapak jualan apa? Jualan bakso. Punya modal? Saya gak punya modal. Nih masjid pinjamin. Gitu lupa. Biar bermanfaat bagi umat. Ya. Itu salah satu contohnya. Sekarang mohon maaf nih, bangun masjid itu tidak sedikit, Pak, miliaran. Nih miliaran seperti ini hanya untuk renovasi masjid. Masjidnya masih bagus. Kenapa gak dikumpulkan warga sekitar yang ini warga sekitar, siapa yang membutuhkan bantuan, modal untuk usaha dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita ego, Pak, ya. Jendela yang sudah bagus mau dibongkar lagi, ganti jendela. Pintu yang sudah bagus bongkar, ganti pintu baru. Yuk, untuk apa duitnya kalau nggak buat gitu-gitu? Masya Allah, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan sibuk membangun gedung, sibuklah bangun kesadaran umat. Karena mohon maaf, kadang banyak orang gak sholat di masjid karena dia belum sadar. Coba masjidnya mengetuk hati dia. Bapak kenapa kok gak sholat di masjid? Bapak kesusahan di mana? Dia sakit, dijenguk bareng-bareng jamaah masjid, diberikan uang buat dia dan keluarganya, maka hatinya akan terketuk, dia akan datang ke masjid. Tunjukkanlah kalau masjid itu tempat paling menyenangkan bagi seluruh kaum muslimin. Jangan cuma bapak males sholat di masjid ya. Jangan. Kita harus berbuat baik. Keberadaan masjid ini harus bermanfaat.
bagi umat sekitar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur namanya Darul Ulum Banyuanyar. Masjidnya megah lantai 3 karena santrinya 12.000. Kalau kajian 12.000 bayangkan panjenengan. Tapi di bagian depan masjid ada ruangan selebar masjid ini terbuat dari kayu, sudah reot, sudah gubuk-gubuk, tidak pernah diganti. Saya bertanya, Pak Kiai, ini bangunan merusak pemandangan terbuat dari kayu, kenapa gak dirobohkan? Wong belakangnya udah bangunan lantai 3 megah mewah seperti itu. Apa jawaban kiainya? Allahumma firlahu, beliau sudah meninggal. Kata beliau, tidak. Kami, masjid ini dibangun tahun 1776. Kami tidak pernah mau merobohkan masjid ini, karena masjid ini masjid pertama yang dibangun pada saat itu Belanda baru saja menjajah kami, menjajah mbah-mbah kami. Pesan mbah-mbah kami dan bapak saya kepadaku, jangan merobohkan masjid ini, karena di masjid ini banyak wakafnya kaum muslimin. Biarkanlah kaum muslimin panen pahala yang sudah mendahului kita. Muliakanlah mereka. Mereka berjuang untuk Allah, kita perjuangkan hak mereka mendapatkan pahala dari masjid ini. Maka masjid itu sampai detik ini tidak dirobohkan. Itu tempat imam utamanya, tambah 4 shop belakangnya. Padahal belakangnya 3 lantai masjid. Ini patut diacungkan jempol. Kiainya paham betul, ya, tidak hanya mengandalkan estetika, keindahan gitu ya, tapi memikirkan kaum muslimin yang sedang infak. Kemudian yang terakhir, pesan Nabi Muhammad SAW, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulamanya pada saat itu menjadi orang paling jahat di muka bumi. Nanti semakin akhir zaman, ulama itu sudah bukan menjadi orang paling takut kepada Allah, tetapi menjadi orang paling jahat di muka bumi. Kalau kami pulang ke Jawa Timur, pemilihan kemarin, ya pemilihan DPR kemarin, ada yang habis 30 miliar. DPR kota Pak, habis 30 miliar. Yang habis 9 miliar, garuk-garuk stres semua tanahnya, mobilnya, rumahnya disita bank Pak. Ya. Yang menang yang ngeluarin duit 30 miliar. Orangnya masih muda yang 30 miliar itu. Hanya mungkin 2 tahun di atas saya. Saya tanya, bisa balik jadi DPR kota 30 miliar? Bisa lah, paling 2 tahun udah selesai. 30 miliar 2 tahun. Itu gajinya sopo Pak? Ya, dari mana itu? Itu uang rakyat. Jadi rakyatnya disogok, jatahnya rakyat diambil. Sama saja rakyat menerima sogok, tapi jatah dia 5 tahun diambil. Apa gak jahat nih Pak? Tapi mohon maaf nih, ya, orang ilmunya semakin tinggi, sogoknya semakin besar. Jarang orang berbicara ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyogok dan yang disogok dalam neraka. Semua sekarang nyogok Pak, banyak nyogok. Kalau tingkat ustaz-ustaz 12 sampai 15 juta, ya tingkat tokoh di atasnya ustaz lah, kiai-kiai lah, ya tidak besar-besar banget kiainya, 40-50 juta. Punya santri ribuan, wah ini ratusan juta. Ini orang awam disogok 250.000, nih kiai disogok ratusan juta. Kira-kira lebih banyak makan uang haram siapa Pak? Kiai. Iya. Lalu mengatakan kiai berkah. Iya, kalau dulu ya kiai berkah tenanan kok. Sekarang makan uang haramnya aja ratusan juta. Kok tiba-tiba berkah dari mana? Ini fakta realita. Dan tidak ada yang mau mengatakan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Tidak ada yang mau mengatakan itu. Kenapa? Dirinya pelakunya. Saya tahu sendiri siapa-siapa orangnya. Dan saya tanya, panjenengan dapat berapa? Saya 40. Diem Pak. Dapat 40 juta diem, gak berani berbicara ar-rasyi wal murtasyi finnar. Wong dia pelakunya. Masyarakatnya gimana? Diem. Wong kiai saja nerima sogok, apalagi aku. Ini bahaya ini Pak, bahaya ini Pak. Ya bahaya. Makanya hadirin rahmatullahi Allah, itu ternyata hadis ini sudah sampai sekarang. Ya ada kiai yang masih istiqomah ya istiqomah gak nerima, tapi kebanyakan sudah mau menerima. Ya,
amplop itu bukan amplop kalau kiai, koper ya. Koper duit banyak ya. Terutama DPR kemarin butuh dukungan para kiai-kiai yang santrinya banyak, wali muridnya banyak. Wah itu banyak Pak. Kalau masyarakat awam antara 100 sampai 250 yang saya tahu ya. Jadi kan sekeluarga berapa? 750 ribu. Ya yang ini dapat 250 tergantung banyaknya pemilih. Tapi kalau ustadz 12 sampai 15 ya. Kemudian ada yang 40-50, ada yang ratusan juta ya. Kalau mertua saya, ya yang bilang menantu kiai ini, mertua saya ya lumayan banyak, 100-an lebih gitu ya. 100-an lebih. Itu menantunya sendiri. Jadi kan dapat. Makanya gak berani bicara ar-rusyi wal murtasyi finnar, yang nyogok dan yang sogok neraka. Gak berani. Kenapa? Dia pelakunya. Orang awam makan uang haram 250, dia makan uang haram 250 juta Pak. Apa gak kenyang sampai mati dong Pak? Hadirin dirahmati Allah. Oleh karena itu panjenengan harus hati-hati ya. Sekarang itu ulama itu fatwanya jadi tontonan bukan tuntunan. Aku akan berfatwa sekian, ada amplopnya nggak? Kalau amplopnya sekian, siap saya fatwa sekian. Saya teringat ucapan siapa di Indonesia ya, salah satu tokoh ulama sekarang itu imannya di dalam amplop ya, ada amplop yaitu imannya yang ada dalam amplop. Gak ada amplopnya, yuk gak mau. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ulama-ulama kita dijaga oleh Allah, tetap istiqomah, yang haram sampai kiamat tetap haram, yang halal sampai kiamat tetap halal. Tidak akan pernah berubah. Baru kita ikuti dia sebagai tuntunan kita, bukan tontonan kita. Ya repot, ahlul ilmunya begitu. Kata Ali bin Abi Thalib, qasama dhahra hadhihi ummah sahsar. Yang menghancurkan punggung umat ini dua orang. Yang merusak umat ini dengan sangat cepat dua orang. Yang pertama alimun, ada orang alim. Fajirun, yang bejat. Wah, orang alim bejat. Wah, sudah itu Pak ya. Nih yang orang awam 250 ribu, dia 250 juta bahkan sampai miliaran. Saya diceritakan oleh temannya Hidayat Nur Wahid dan Said Akil Sirot waktu kuliah di Ummul Qura Makkah. Beliau Zaini Rafi'i sudah meninggal orangnya di Jawa Timur. Beliau ini termasuk yang senior yang kuliah di Makkah dari Indonesia. Pada waktu itu ada dosen yang nggak sholat, Pak. Ada dosen nggak sholat, tapi dia musnid, orang yang mempunyai sanad hadis nggak sholat 5 waktu di Jami' Ummul Qura. Semua dosen-dosen yang lain nggak berani negur satu orang ini. Dia nggak sholat. Dia sambil ngerokok nyuruh muridnya, soli. Dia gak sholat di belakang ngerokok, ya kan? Dan itu tiap hari, bukan hanya sekali. Meskipun sealim apapun, kalau tidak sholat, tidak boleh dijadikan contoh. Kurang alim gimana Rasulullah? Kurang alim gimana sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman? Semua alim, tapi semuanya sholat. Nih kejenengan ketemu orang, Mas aku ki wali udah gak perlu sholat Mas. Bohong. Tak boleh diikuti, harus tetap sholat. Yang kedua, orang bodoh yang ahli ibadah, ini ngerusak. Orang alim yang jahat, yang bejat tadi, dan orang bodoh yang ahli ibadah. Orangnya rajin, tapi sholat zuhur 5 rakaat. Itulah contohnya begitu. Akhirnya ibadahnya gak keterima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua. Artinya kita hidup harus lebih hati-hati dan minta pertolongan kepada Allah. Semoga hidayah Allah selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.